الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah kajian subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan, dibanggakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita hingga dengan izin anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hadir di satu majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, dan di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi pernah mendoakan umatnya, kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku pada waktu-waktu setelah sholat subuh sampai menjelang terbitnya matahari. Oleh karena itu, maka sebagai umat Nabi, kita diperintahkan untuk mengisi waktu-waktu yang penuh dengan berkah ini dengan berbagai kegiatan kebaikan. Jadi bukan tidur ya, tetapi yang pertama banyak berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Kenapa? Nabi setelah sholat subuh enggak akan bangkit dari tempat duduknya sampai terbit matahari. Berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mengisi dengan kajian-kajian keagamaan, ta'lim. Makanya tradisi masyarakat muslim di Jakarta, di tanah Betawi ini, banyak setiap subuh diadakan ta'lim. Kenapa? Karena memang waktu itu adalah waktu berkah. Yang kedua, banyak diisi dengan bersedekah. Karena dua malaikat turun dari langit yang mereka itu mendoakan. Salah satu malaikat mendoakan keberlipat gandaan rizki kepada orang yang menginfakkan hartanya, dan yang satu lagi mendoakan kehancuran dan kebangkrutan. Oleh karena itu, maka di pagi-pagi seperti ini banyak diisi dengan kebaikan. Nah, pada kesempatan pagi yang berkah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan kajian hati dan masih membahas tentang persoalan obat hati, atau di dalam bahasanya Imam Al-Ghazali disebut dengan Al-Munjiyat, sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Pembahasan kita adalah tentang persoalan kedermawanan dan bagaimana kita menerapkan kedermawanan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita menggunakan atau mencari beberapa istilah dalam bahasa Arab, kata dermawan itu diambil dari kata al-karam. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling banyak memberikan penjelasan tentang beberapa istilah yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa yang paling bisa mengakomodir keinginan Allah itu adalah bahasa Arab. Misalnya kata dermawan itu diungkapkan di dalam bahasa Arab itu dalam 3 bentuk. Yang pertama kata al-karam. Maka dari kata al-karam muncul kata karim. Karim itu orang yang dermawan, karim. Yang kedua kata al-jud, itu kedermawanan. Dan orang yang dermawan disebut dengan jawad. Makanya ada orang namanya Jawad, Abdul Jawad. Jawad itu adalah nama, salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yang sering dipakai adalah as-sakha. Orangnya sakhi. Jamaknya askhia. Orang yang dermawan. Nah, kalau kita berikan definisi secara istilah, para ulama sufi itu memberikan definisi terkait dengan persoalan kedermawanan itu adalah at-tabarru bil ma'ruf qabla su'al. Wa ra'fatu bisaili ma'al bazli. At-tabarru, tabarru itu artinya memberikan sumbangan, memberikan bantuan, tabarru. Maka disebut dengan tabarruat. Itu sumbangan. Bil ma'ruf, dengan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik berdasarkan adat istiadat setempat. Itu bedanya al-khair dengan ma'ruf. Makanya di dalam Al-Quran ketika kita memperlakukan istri kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian bil ma'ruf. Sesuai dengan standar kebaikan setempat, lokal. Makanya kalau seandainya kita menikahi perempuan ada mahar misil itu mahar yang berlaku di tempat tersebut, itu namanya ma'ruf. Misalnya di daerah itu maharnya mahar misil yang berlaku tuh kan ada mahar musamma yang disebutkan pada saat akad, itu mahar musamma itu. Saya nikahkan engkau dengan mahar sekian-sekian, itu namanya musamma. Tapi kalau tidak disebutkan bentuk maharnya, maka berlakulah mahar misil. Apa tuh mahar misil? Mahar yang sudah berlaku di masyarakat itu. Misalnya apa? Maharnya 10 juta. Nah, berlaku itu namanya ma'ruf. Kebaikan yang berlaku sesuai dengan kearifan masyarakat setempat. Tapi kata khair, kebaikan itu bersifat universal. Itu khair. Makanya banyak orang menggunakan istilah khair, salah satu bagian dari khair itu adalah kekayaan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kecintaannya terhadap khair itu harta. Lasyadid. Begitu besar banget. Makanya tidak heran kalau manusia itu berlomba-lomba mencari kekayaan dan dia cinta terhadap kekayaannya lalu menjadi bakhil, menjadi kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau menyumbang, tidak mau dan lain sebagainya. Nah, at-tabarru bil ma'ruf qabla su'al. Dia memberikan bantuan kepada orang lain tanpa dia minta. Tanpa orang lain itu minta, dia udah kasih. Itu namanya dermawan. Warafatu bisail ma'al bazli. Dan dia bersikap lemah lembut terhadap orang yang minta disertai dengan memberi. Jadi bukan cuma nasihatin doang. Kan ada orang kan, ada peminta-minta dinasihatin. Ente ini masih sehat. Ente masih kuat. Kok masih minta-minta? Enggak usah. Kalau mau kasih, kasih aja. Begitu, Pak. Kalau mau kasih, kasih aja. Niatkan itu sedekah. Soal dia kuat, soal dia itu urusan dia. Yang penting kita sudah bersedekah. Bahkan orang yang dermawan sebelum diminta udah dikasih. Makanya kita kalau seorang muslim ada tetangga kita, Pak, kita perhatiin kanan kiri. Kira-kira yang kanan gimana nih, yang kiri gimana, jangan cuek. Lihat keadaannya. Harus jadi seperti intel. Intel itu maksudnya apa? Kita harus mengetahui apa yang terjadi di balik rumah tangga kita, tetangga kita, tetapi yang baik. Kira-kira dia udah makan belum ya? Kira-kira ada makanan enggak? Itu. Sebelum dia minta kita kasih. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita bertetangga masak dilebihin sayurnya. Bukan air kuahnya Pak ya, tapi sayurnya juga. Kita cuma kasih air kuahnya kan itu namanya melecehkan dia, tapi kasih juga dengan isinya. Itu Islam. Islam itu ajarannya indah sekali. Dan itu disebut dengan al-karam wal jud was sakha. Di dalam pengertian istilah seperti yang saya sebutkan tadi, seorang yang karim adalah seorang yang tanpa ada perasaan apakah dia suka atau tidak suka terhadap orang itu dia memberi. Sebelum dia diminta. Itu namanya al-karam. Tapi orangnya disebut dengan karim. Kenapa kita harus punya sifat karim ini? Yang pertama, karim ini sifat Allah. Karim itu adalah salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi memerintahkan kita untuk meneladani sifat ini. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kata Nabi,
hendaklah kalian berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu akhlak Allah yang perlu diteladani yang masuk al-asmaul husna ini Al-Karim. Bahkan kata Al-Karim di dalam Al-Quran disebut 3 kali. Yang paling banyak Rahman dan Rahim. Itu disebut sampai lebih dari 114 kali di dalam Al-Quran. Pertama Bismillahirrahmanirrahim itu ayat menurut mazhab Syafi'i. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas kecuali At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim kata mazhab Syafi'i adalah ayat min ayatil Quran. Jadi salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang pertama, kalau kita buka surat Al-Infitar, itu ada kalimat sifat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Itu dalam surah Al-Infitar. Jarang surat ini kita baca ini kalau kita sholat jamaah ya. Padahal ini bagus nih. Ayat surat-surat seperti ini perlu juga kita baca di dalam jamaah Al-Infitar. Idza sama'un fatarat. Cuma memang kalau kita baca seringkali kita keputar-putar tuh. Karena kata-katanya itu bisa membuat kita bingung tuh. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam Al-Infitar ayat 6, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim al-karim. Al-Mu'minun ayat 116 Allah berfirman, fata'anallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Al-Karim. Kemudian An-Naml surat ke-28 ayat 40 Allah berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kata Karim 3. Tapi ada satu ayat yang menggunakan kata Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. Cuma satu saja. Jadi kalimat Karim salah satu sifat dari sifat Allah, salah satu nama dari nama-nama baik Allah itu di dalam Al-Qur'an cuma disebutkan sebanyak 3 kali. Dan kita oleh Nabi diperintahkan sebagai bentuk meneladani sifat Karim ini, yang pertama banyak menyebutkan sifat ini. Banyak berzikir dengan isim min asma'illah ini. Dengan nama Allah ini. Apa? Al-Karim. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Kenapa? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kata Allah, Allah memiliki nama-nama baik. Kalau Anda berdoa, pakai nama-nama baik itu. Jadi kalau kita berdoa, gunakan nama-nama baik Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya Arhamar Rahimin. Itu pakai nama-nama baik Allah. Ya Ghafur, Ya Wadud, dan seterusnya. Menggunakan nama-nama baik Allah. Bahkan ada satu riwayat mengatakan, barang siapa yang memperbanyak zikir Al-Karim, sebanyak 280 kali, menjelang tidurnya, jadi sebelum tidur dia zikir, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, 280 kali, lalu baca salawat 10 kali, itu Allah akan memberikan sejumlah keutamaan. Yang pertama, Allah akan muliakan orang itu, Allah akan berikan pertolongan orang itu, Allah akan memberikan nikmat dan rizki kepada orang itu, dan Allah akan menghindarkan dari orang itu segala macam bahaya. Berapa kali Pak zikirnya Pak? 280 kali. Kira-kira banyak gak sih? Enggak banyak, cuma 280. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. 280 kali sebelum tidur. Kalau mau tidur, uduk dulu. Lalu bacalah ayat-ayat yang disebut ayat-ayat ayatul hirzi, ayat-ayat yang melindungi kita. Baca ayat kursi, baca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian baca apa lagi? Baca salawat 10 kali yang gampang-gampang aja. Baca sifat Allah yaitu Al-Karim, Ya Karim, Ya Karim. Kira-kira mudah nggak diamalin Pak? Mudah kan? Atau kalau mau baca lagi ya baca surat Al-Mulk. Apa Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu. Yang sempat ya, kadang-kadang orang malas juga kan, udah ngantuk. Tapi kalau yang paling mudah tadi, baca ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek, kemudian ditambah dengan salawat kepada Nabi, nggak usah banyak-banyak, 10 kali cukup lah.
10 kali aja. Lalu kemudian zikir menyebut salah satu dari asma Allah yaitu Karim berapa kali? 280 kali. Nah, ini dipraktekkan, Pak. Yang kedua, orang yang dermawan, kata Nabi, itu dekat dengan surga. Di sini mau nggak dekat dengan surga? Pasti mau kan? Jawabannya adalah Anda jadi orang dermawan. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang, bukan saya. Nabi mengatakan, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, disukai oleh manusia. Dekat dengan orang. Artinya apa? Disukai oleh manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Jadi orang yang dermawan itu jauh dari neraka. Dan neraka, Pak, sesuatu yang kalau kita berdoa, kita minta dihindari dari neraka. Bapak sering baca doa sapu jagat? Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus wa qina adzabannar. Dan lindungi kami, jauhkan kami, pelihara kami dari azab neraka. Kenapa itu? Allah ajarkan doa itu. Yang pertama, supaya kita selalu ingat. Dan bahkan ini menjadi doa yang bisa dikatakan harus dibaca setiap setelah selesai salat. Ada enggak kalau seandainya imam lalu baca zikir, baca doa, kira-kira ada enggak tidak membaca doa ini? Biasanya baca enggak? Biasanya baca tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya biasanya kalau sudah kepepet, udah waktunya sempit, ya doanya itu aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Selesai. Kenapa? Waktunya udah mepet, ini mau berangkat ini pesawat nih. Kalau enggak, bahaya ini kan. Doa itu yang tidak pernah kita lupa. Kenapa? Diajarkan oleh Allah redaksinya. Redaksinya dari Allah. Makanya kita berdoa dengan doa ini meminta diselamatkan dari api neraka. Kenapa kok minta diselamatkan dari api neraka ini menjadi doa yang diajarkan oleh Allah? Jangan main-main dengan neraka, Pak. Itu kalau bicara neraka, kedalamannya aja nih. Kata Nabi, inna sakhratal azimata la tulqa min syakiri jahannam fatahwi fiha ila qarariha, itu membutuhkan sab'ina aman. Kalau seandainya, kata Nabi, batu besar, sakhratal azimah, la tulqa, dilemparkan, min syakiri jahannam, dari pinggiran neraka jahannam, untuk sampai ke dasarnya, butuh waktu 70 tahun. 70 tahun. Nah ini 70 tahun, ini ukurannya meter nih. Ketinggiannya. Sekarang kita kali aja, kira-kira satu hari berapa, satu tahun berapa hari? Berapa hari, Pak? Hah? Masa nggak tahu sih? 300, ada 60, 65 kan? Nah, 365 hari. Satu hari berapa jam? 4 jam. Sekarang untuk mendapatkan perjalanan 24 jam, satu hari. Dari sini kita jalan kemana nih? Kita jalan 24 jam ini, satu hari. Bandung. Bandung. Berapa kilo tuh? Sini ke Bandung berapa kilo? Berapa kilo? 300 kilo. Berapa? 70. 130 kilo. Itu baru satu hari, Pak. Kedalamannya 130 kilo, berapa meter? Ini 70 tahun. Kira-kira bisa nggak orang keluar dari neraka itu? Kabur, bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Dalam Al-Quran disebut nggak mungkin Anda bisa kabur. Tingginya aja 70 tahun perjalanan tuh. Bayangkan tingginya itu. Dan makanan yang diberikan buat orang-orang yang penghuni neraka itu ada beberapa jenis makanan, minuman. Kalau makanannya satu, apa? Inna sajarataz zakum ta'amul azim kal muhli yagli fil butun kagaldil hamim. Dalam surat Dukhan itu nanti dicari itu. Apa? Inna sajarataz zakum, pohon zakum, ta'amul azim, makanan para pendosa.
Kal muhli yagli fil butun. Dia seperti cairan minyak yang ketika kita makan itu mendidih di dalam perut. Kaghalil hamim. Kata Nabi, kalau seandainya satu tetes zakum jatuh ke muka bumi, satu tetes buah zakum jatuh ke muka bumi, itu semua mata pencarian manusia hancur semua. Tanah yang subur jadi gersang. Kata Nabi, fa kaifa idza kana ta'ama? Bagaimana kalau seandainya buah zakum itu menjadi makanannya? Anda bisa bayangkan. Satu tetes aja jatuh, semua pertanian hancur semua. Satu tetes. Kalau seandainya itu jadi makanannya gimana tuh? Itu baru makanan. Makanya jangan coba-coba berpikir mau masuk neraka itu. Enggak apa-apa lah masuk neraka, yang penting bersama Michael Jackson misalnya. Hati-hati Pak. Kan ada yang begitu. Enggak apa-apa masuk neraka, di sana banyak artis. Banyak artis katanya. Hampir banyak yang ngomong seperti itu. Jangan main-main dengan persoalan neraka. Ini sesuatu hal yang terkait dengan tauhid kita, teologi kita. Yang kedua minumannya. Minuman yang pertama adalah hamim, namanya hamim. Di dalam Al-Quran disebutkan, wasuku ma'an habiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka suku itu diberikan minum. Dengan apa? Ma'an hamiman, air dari cairan minyak yang sangat panas. Faqatta'a am'a'ahum, ketika diminum, qatta'a. Qatta'a itu artinya memotong. Qatta'a. Tapi ditambah dengan tasdid itu, memotongnya bukan motong begini, tapi motong diiris-iris. Qatta'a. Am'a'ahum, usus mereka dipotong, diiris-iris. Kenapa? Melalui minuman tadi. Yang kedua, nama minumannya gosak. Apa itu gosak? Minuman yang sangat dingin. Hamiman wa ghassaqo. Ada kan? Jazaa'u wifaqa. Jadi mereka, kata Allah, diberikan minuman. Yang pertama hamim, yang saya sebutkan tadi. Yang kedua gosak. Apa itu gosak? Gosak itu adalah minuman yang sangat dingin. Itu baru 2 minuman. Masih ada 2 model minuman Pak. Nantilah saya tambahin nanti pertemuan yang akan datang. Yaitu yang disebut dengan al-muhul. Ada satu lagi namanya sadid. Nanti kita ceritakan. Sekarang waktunya nggak cukup. Yang kedua, manfaat dari mempunyai sifat karim, sifat dermawan itu adalah menghilangkan sifat bakhil yang ada di dalam diri kita. Dan sifat bakhil ini, kata Nabi, yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu dibinasakan oleh Allah karena sifat kikir ini. Nah, salah satu yang diberikan contoh oleh Allah adalah Qarun. Dan Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dia termasuk pengikut Nabi Musa dan dia termasuk sepupunya. Kalau kita bicara Nabi Musa itu kan nasabnya Pak, Musa bin Imran bin Yashar bin Qahis. Itu ada tuh, bin Qahis, bin Lewi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Itu Musa. Nah, Qarun ketemu dengan Nabi Musa, nasabnya itu sampai di Qahis. Jadi kalau dihitung tuh Qarun dengan Nabi Musa itu sepupuan. Tapi Qarun dulu orang yang soleh, orang yang taat, orang yang patuh. Lalu kemudian dia berusaha, dia bekerja, dia bisnisnya sukses. Saking suksesnya bisnisnya tersebut sampai harta kekayaannya begitu banyak, emasnya begitu berlimpah. Sampai-sampai Musa alaihissalam itu meminta kepada Qarun untuk mengeluarkan zakatnya. Sudah didiskon 50% malah. Kalau kita sekarang kan semuanya dipajakin Pak. Ada pajak tapera kan? Apa tapera itu? Kalau saya paling banyak potong pajak karena saya pegawai negeri. Itu semua penghasilan saya dipotong 15%. 15%. Bayangkan Pak, 15%. Gaji 15%, penghasilan tambahan, tunjangan itu 15%. Kalau tapera lagi muncul, tambah 3%, habis sudah kita punya uang. Dipotong terus kan? Nah, Qarun ini dimintai zakatnya dan didiskon 50%.
Setelah dikeluarkan oleh Qarun sedikit demi sedikit, ternyata Qarun bilang banyak juga yang harus saya keluarin ini. Enak bener nih orang-orang miskin katanya. Saya yang bekerja capek-capek, mereka yang nikmati. Akhirnya Qarun tidak mau mengeluarkan zakatnya. Allah tenggelamkan Qarun berserta hartanya. Makanya harta Qarun itu menjadi peringatan kepada kita. Harta yang terpendam di dalam taman disebut dengan harta Qarun. Meskipun bukan punya Qarun, tapi untuk mengingatkan kita hati-hati dengan orang yang bernama Qarun. Yang berikutnya adalah kalau Anda ingin sukses, jadi orang dermawan. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat, yang ayat itu sama. Redaksinya, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang terpelihara dari sifat kikir, kata Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka adalah orang sukses. Jadi kalau ingin sukses, rumusnya mudah, jadi orang dermawan. Maksudnya apa? Menjadi orang yang suka memberikan bantuan kepada orang lain. Itu namanya sukses. Rumus sukses di dalam hidup ini mudah dalam Islam. Anda ingin kaya, banyak sedekah. Tapi jangan kemudian membuat rumusan-rumusan. Kalau sedekah ini dapat ini, nggak usah pikir itu. Kan ada kan salah satu ustadz yang bicara, kalau kita sedekah dapat ini, nggak usah. Kita bersedekah karena Allah, terserah Allah, Allah membayar kita atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Makanya salah satu sahabat Nabi yang memang luar biasa dalam bersedekah namanya Abdurrahman bin Auf. Mungkin kita sering dengar tuh. Abdurrahman bin Auf ini wafat di usia 72 tahun dan beliau hartanya kalau dihitung berdasarkan hitungan saat ini itu mencapai 6 triliun. Kalau dihitung ya, hartanya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini beliau orang yang memang sangat suka berderma. Satu ketika, ini cerita ini, beliau hijrah bersama Nabi. Ketika berada di Madinah, semua harta sudah ditinggalkan di Mekah. Artinya apa? Dia menjadi orang miskin di Madinah. Pada saat ketika berada di Madinah, salah satu strategi Nabi untuk memperkuat antara Muhajirin dan Ansor, Nabi membuat satu konsep yang ini penting ya kita buat di sini, yaitu konsep persaudaraan, solidaritas. Maka dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf ini mantan orang kaya, hartanya masih ada di Mekah. Sementara Sa'ad bin Rabi'ah ini adalah seorang sahabat Nabi dari Madinah yang juga orang kaya, dipersaudarakan. Pada saat ketika dipersaudarakan, Sa'ad bilang, ya Abdurrahman, kita ini sekarang bersaudara. Harta saya menjadi hartamu, dan saya punya harta yang banyak, saya akan bagi 2. Sebagian saya berikan kepada engkau, sebagian saya miliki. Kalau di Jalan Haji Rosin ada yang begitu, Pak? Nggak ada ya? Jalan sini nggak ada kan? Bukan cuma itu, dia bilang, saya punya istri lebih dari 1. Kalau seandainya kau berminat, salah satu dari istri saya bilang, nanti saya ceraikan, kau bisa nikahi. Kira-kira kalau tawarkan ke bapak-bapak, Haji Maulana Ishak gimana nih? Oh gak nolak. Ya, bayangkan itu, persoalan sampai begitu. Tapi Abdurrahman bin Auf itu nggak seperti itu. Dia orang yang menjaga marwahnya. Dia bilang, terima kasih Sa'ad. Bukan saya menolak, ini tawaran yang bagus, tapi saya nggak bisa nerima. Akhirnya dia bilang, tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar. Akhirnya tunjukin pasar tuh. Karena dia orang sense of business-nya kuat, kalau bicara bisnis dia hebat lah. Makanya dalam waktu yang sangat singkat dia sudah menjadi orang paling kaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf. Nah, pada saat ketika dia menjadi orang paling kaya di Madinah, Nabi pernah mengatakan, di antara sahabat-sahabatku yang masuk surga belakangan adalah Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf mikirin siang hari, pokoknya setiap hari siang dan malam dia pikirin gimana caranya ini supaya dia bisa jatuh miskin. Kenapa? Karena Nabi bilang Abdurrahman bin Auf belakangan karena hartanya terlalu banyak, perhitungannya begitu lama, makanya dia masuk kloter yang terakhir. Meskipun kloter terakhir masuk surga, dia masih mikirin, Pak. Kita kloter terakhir masuk surga, udah enak-enak aja, Pak ya. Ini kloter terakhir masuk surga masih dipikirin. Dia mau bersama Nabi masuk ke dalam surga. Kloter pertama. Akhirnya dia pikir gimana caranya jatuh miskin.
Kalau kita nggak usah mikirin bagaimana jatuh miskin, kita udah miskin duluan, Pak. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf ini jatuh miskin. Akhirnya Allah buat skenario, yaitu perintah perang. Di dalam perangan ini, para sahabat Nabi di Madinah semua ikut. Sementara saat yang sama baru saja memanen buah kurma. Ketika selesai peperangan, buah kurma yang sudah dipanen itu semua jadi busuk. Abdurrahman punya ide, inilah saatnya saya jadi orang miskin. Saya akan beli semua kurma busuk milik para sahabat Nabi di Madinah dan saya akan jatuh miskin. Dan saya akan masuk ke kloter pertama, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Pikirannya muncul. Dia beli semua, Pak, kurma busuk itu. Sampai-sampai para sahabat senang banget itu. Kenapa? Karena kurmanya laku di pasaran sesuai dengan harga standar. Abdurrahman bin Auf gembiranya luar biasa karena dia jatuh miskin. Tapi ingat, persoalan terkait dengan sedekah itu tidak ada rumusnya. Orang sedekah jatuh miskin, nggak ada rumusnya. Dan itu bertentangan dengan hukum Allah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang menginfakkan hartanya, memberikan bantuan kepada orang lain tuh, maka Allah akan lipat gandakannya 10 kali lipat. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, maka akan mendapatkan 700 kali lipat. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Maka dibuat skenario kedua. Di negeri Yaman yang dipimpin oleh raja yang bijaksana itu kena musibah. Musibahnya itu seperti kena virus. Yang obatnya cuma satu, yaitu kurma busuk. Akhirnya raja itu bilang kepada ajudannya, cari kurma busuk dan beli dengan harga 10 kali lipat. Datang ke Madinah, ditanya siapa yang jual kurma busuk, ternyata Abdurrahman bin Auf. Dilakukanlah tawar-menawar, Abdurrahman bin Auf nggak mau jual. Tapi ini persoalan kemanusiaan, akhirnya dia jual, dan Abdurrahman bin Auf 10 kali lebih kaya dari sebelumnya. Itu soal hidup dalam Islam itu mudah. Cuma yang bikin sulit adalah kita sendiri. Kita nggak mau bersedekah membantu orang lain. Yang berikutnya adalah menjadi orang dermawan itu akan dapat doa malaikat. Apa doa malaikat? Malaikat itu doakan tadi. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan kepada orang yang suka menginfakkan hartanya itu keberlipat gandaan harta. Berarti memperkuat tadi, barang siapa yang bersedekah Allah akan lipat gandakan. Lalu malaikat yang lain mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikan kepada orang yang tidak mau mengeluarkan sedekahnya talafa, kehancuran, kebangkrutan. Dan hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini pernah ada seorang sahabat Nabi, Pak. Namanya Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib itu adalah sahabat Nabi yang rajin ibadah dan sering hadir majelis. Majelis Nabi sering dihadir. Satu ketika dia hadir di masjid Nabi, setelah selesai sholat, tiba-tiba dia keluar langsung. Belum doa, belum. Kita kan Allahumma antas salam. Dia Allahumma antas jalan. Langsung keluar tuh. Setelah itu ditegur Nabi. Wahai Sa'labah, apa yang membuat kau kuburu-buru? Seperti kau orang munafik saja. Bayangkan, Pak. Artinya seperti orang munafik. Apa kata Sa'labah? Ya Nabi, saya ini orang miskin. Baju yang saya punya ini saya pakai berdua dengan istri saya. Jadi saya cepat-cepat pulang. Kenapa? Istri saya nunggu buat sholat, nggak ada bajunya. Bayangkan hampir seperti itu miskinnya, Pak. Baju aja berdua. Kalau makan berdua masih enak. Ini baju berdua. Akhirnya dia bilang sama Nabi, ya Rasul, bisa nggak doakan saya supaya jadi orang kaya? Nabi mengatakan, sedikit harta kau bersyukur lebih baik daripada banyak harta kau tidak bersyukur. Setiap saat ketika ketemu Nabi ini, Sa'labah minta didoakan supaya jadi orang kaya. Dia minta terus sampai dia berjanji sama Nabi, ya Rasul, kalau seandainya saya jadi orang kaya, saya akan keluarkan zakat, saya akan bantu orang miskin. Dia berjanji itu, Pak. Karena orang itu bersikeras meminta doa dari Nabi dan dia berjanji dia akan membantu orang-orang Islam. Nabi doain. Kalau Nabi doain berarti doanya makbul nggak, Pak? Makbul tuh. Setelah Nabi doakan, dikasihlah Sa'labah 2 ekor kambing.
jantan dan betina. Dalam waktu yang sangat singkat, kambing itu berlipat ganda jumlahnya, berkembang biak begitu pesat. Sampai begitu banyak kambingnya, nggak ada tempat yang bisa menampung kambing itu. Sa'labah kemudian pindah ke desa lain yang bisa menampung kambing-kambing yang begitu banyak. Sampai awal mula dia datang ke masjid, tiba-tiba kemudian menghilang. Kadang-kadang datang sampai kemudian tinggal Jumat doang dia datang di masjid. Jumat aja. Akhirnya Jumat juga kagak datang. Sampai Nabi bertanya, Sa'labah kemana ya? Udah lama nggak kelihatan nih. Ada yang bilang Sa'labah ini sekarang lagi sibuk dengan kambing-kambingnya. Dia sekarang udah pindah desa tuh. Nabi bilang kalau begitu utus beberapa utusan untuk ngambil zakat itu kepada Sa'labah. Diutuslah utusan untuk ngambil zakat kepada Sa'labah. Apa? Sa'labah mengatakan, ini bukan zakat, ini upeti. Dan saya tidak akan membayar satupun dari apa yang saya miliki untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu. Akhirnya Nabi mengatakan, wailun li Sa'labah, celakalah Sa'labah itu. Artinya apa? Harta yang dimiliki itu menjadi musibah buat dia. Kenapa? Karena hatinya bakhil, tidak mau mengeluarkan sedikit pun dari harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Inilah yang kemudian turun ayat 75 sampai 76 surah At-Taubah. Ada ayatnya tuh yang ini jadi sebab turunnya ayat. Apa kata Allah? Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Kata Allah, di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? La in atana min fadlihi lanasaddaqan. Kalau Allah memberikan dari kurnianya kepada kami akan bersedekah. Walanakunanna minas sholihin. Kami akan menjadi orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi, kata Allah, ketika mereka diberikan rizki dari karunia Allah, bakhilu bihi, mereka bakhil. Watawallau, mereka enggak mengeluarkan hartanya, mereka berpaling, wahum mu'ridun. Mereka semakin menghindar. Ini ayat ini turun ke Sa'labah. Kata Nabi, celaka Sa'labah itu. Dengan hartanya, dia dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan hadis Nabi ini, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, berikan kepada orang yang tidak mengeluarkan hartanya untuk zakat, sedekah, kehancuran. Makanya kalau orang dermawan, itu pasti dia akan sukses hidupnya. Pasti. Kenapa saya mengatakan pasti? Berarti Ustaz mendahului Tuhan. Bukan Allah yang bilang. Nabi yang bilang. Malaikat yang doain. Nah sekarang pertanyaan bagaimana cara menjadi orang dermawan? Yang pertama, munculkan rasa empati kita kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain susah, kita harus merasakan, kalau seandainya saya yang susah gimana rasanya, maka saya bantu dia. Jadi empati. Yang kedua, tanamkan prinsip berbagi itu tidak membuatmu miskin. Karena yang membuat orang tidak mau bersedekah, takut hartanya berkurang. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, apa itu? Wailul likulli humazatil lumaza. Alladzi jama'a ma'law wa'addada. Celaka bagi orang yang pengumpat dan penggunjing. Siapa? Yang pertama, alladzi jama'a ma'law wa'addad. Orang yang ngumpulin harta dihitung-hitung. Kerjanya dapat duit, hitung. Kalau orang sering hitung-hitung hartanya, Pak, dia nggak akan ngeluarin zakatnya, Pak. Kenapa? Merasa berkurang. Makanya kalau dapat harta nggak usah dihitung. Dapat duit, taruh aja. Nanti ada orang datang minta bantuan, kasih aja. Nggak usah pikirin. Kalau dia hitung-hitung, pasti dia akan sulit mengeluarkan. Kenapa? Karena takut merasa berkurang. Kedua, jangan jadikan bersedekah itu jadi beban. Karena orang yang bersedekah itu manfaatnya banyak sekali. Yang ketiga dan yang terakhir, doa kepada Allah, yang doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Sa'ad bin Abi Waqqas, yang doa ini adalah kitab Sahih Bukhari. Cuma karena nggak muncul di sini ya, doanya yang sering kita dengar. Allahumma inni a'udzubika minal bukhul wa a'udzubika minal jub wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur
wa a'udzubika min fitnatid dunya wa fitnatid dajjal wa a'udzubika min adzabil qabr. Itu doa. Ini banyak redaksinya doa ini, tapi ini redaksi diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil. Dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut, jubun. Dan aku berlindung kepada Engkau dikembalikan kepada umur yang sangat, ada orang yang pikun tuh Pak, orang tua yang pikun, ada kan? Itu namanya arzalil umur. Kemudian wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah dunia yaitu fitnah dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Tapi yang menjadi stressing di sini, menjadi titik tekannya ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil. Nah, kalau sifat dermawan ini ada pada diri kita, maka banyak keberuntungan yang kita peroleh. Apa? Pertama, hidup kita akan tenang. Yang kedua, kenapa? Karena sifat kikir tidak ada dalam diri kita. Sifat kikir itu mengganggu dan menggerogoti kesehatan kita. Yang kedua, banyak penelitian mengatakan orang yang bersedekah kepada orang lain itu ada hormon kebahagiaannya naik. Bapak pernah bersedekah nggak, Pak? Ketika bersedekah ada rasa gembira nggak? Ada rasa gembira. Kenapa? Saya sudah bantu dia, alhamdulillah. Jadi ada perasaan gembira. Nah, perasaan gembira itulah yang kemudian memunculkan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itulah yang memunculkan kesehatan. Makanya kata Nabi, kalau Anda ingin sembuh dari penyakit, dawu mardokum bisadaqah, dengan sedekah. Kalau Anda ingin sehat, dengan sedekah. Kalau Anda ingin dilipat gandakan rezekinya, sedekah. Kalau Anda ingin dipanjangkan umurnya, sedekah. Terakhir ada satu kisah, Pak. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan, ada seorang nabi bernama Ibrahim, itu sedang enak ngobrol dengan malaikat Israel. Tapi malaikat Israel ini, dia bertemu dengan Ibrahim dalam bentuk rupa manusia. Jadi bukan bentuk malaikat Israel pencabut nyawa. Karena Nabi Ibrahim pernah juga minta, ya Israel, bagaimana wajahmu saat kau mencabut nyawanya orang kafir? Ketika diperlihatkan wajahnya, Nabi Ibrahim pingsan, Pak. Nggak sanggup ngelihat. Ketika dimintai untuk ditunjukkan wajahnya pada saat mencabut nyawanya orang beriman, apa kata Nabi Ibrahim? Tidak ada satupun. Kalau seandainya surga hanya melihat wajahmu, cukuplah surga itu. Begitu indahnya. Nah, ini satu ketika lagi enak ngobrol, Nabi Ibrahim tiba-tiba datang seorang pemuda. Dia bisiki kepada Nabi Ibrahim, lalu kemudian pulang. Malaikat Israel tanya, "Man hadzal rajul?" Siapa tuh orang itu? Kata Nabi Ibrahim, dia adalah muridku dan sahabatku. Apa maksud dan tujuannya membisikkan sesuatu kepadamu? Apa kata Nabi Ibrahim? Dia datang dengan tujuan mengundang saya untuk menghadiri walimatul urs, pernikahannya. Besok nih pernikahannya. Kata malaikat Israel, sayang umur orang itu nggak sampai besok. Malam ini saya diperintahkan Allah untuk cabut nyawa orang itu. Nggak sampai besok. Tapi besokannya malaikat Nabi Ibrahim datang ke perkawinan orang itu. Berarti nggak meninggal dia. Nggak meninggal. Sampai dalam riwayat disebutkan sampai usia 70 tahun. Sampai usia 70 tahun. Nah, pada saat ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan malaikat Israel, Nabi Ibrahim tanya, dulu kau pernah bilang sahabatku, temanku, muridku itu kau akan cabut sebelum pernikahannya. Tapi saya datangi walimatul urusnya dan sekarang umurnya sampai 70 tahun dia belum meninggal. Apa sih yang terjadi? What happened kalau orang barat bilang? Apa yang terjadi? Apa kata malaikat Israel? Memang saya diperintahkan Allah untuk nyabut orang itu malam itu sebelum pernikahannya. Tapi orang itu pada saat malam sebelum pernikahannya dia sedekahkan sepertiga hartanya di jalan Allah. Dia sedekahin hartanya. Akhirnya Allah perintahkan saya untuk tidak mencabut nyawa orang itu dan Allah berikan bonus umur sampai usia 70 tahun. Artinya apa? Takdir bisa diubah dengan sedekah. Artinya apa? Kalau Anda ingin panjang umur dengan sedekah. Maka konsep sedekah itu konsep yang paling hebat. Yang paling hebat di dalam Islam itu konsep sedekah. Apapun persoalan Anda, selesaikan dengan
sedekah. Apapun persoalannya, selesaikan dengan sedekah. Kenapa? Karena itu banyak di dalamnya manfaat besar. Dan itu sudah dibuktikan di dalam berbagai penelitian dan kisah-kisah. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, insya Allah bisa memberikan manfaat, supaya paling tidak kita menjadi orang yang karim, jawad, sakhi, dan insya Allah kalau kita memiliki sifat ini, insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan sukses dunia dan juga sukses akhirat. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.